Salam, selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam program SPMAB PKLU GBIB Membaca Alkitab Bersama. Nama saya Ibu Handari Bakar Besi, anggota PKLU GBIB Karis Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan pada pagi hari ini untuk membaca sebahagian dari firman-Mu dan merenungkannya. Mohon pimpinan dan penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Nya hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 14 dengan perikop orang Israel ditindas di Mesir. Demikian bunyinya. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama anak-anak Israel yang datang ke Mesir bersama Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Benyamin, dan Naftali, Gad, Aser, jumlah seluruhnya 70 jiwa yang dilahirkan bagi Yakub. Sedangkan Yusuf telah berada di Mesir. Kemudian meninggallah Yusuf serta semua saudaranya dan seluruh generasi itu. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian muncullah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu berkata kepada rakyatnya, bangsa Israel itu lebih banyak dan lebih kuat daripada kita. Marilah kita bertindak cerdik terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan apabila terjadi peperangan, jangan-jangan mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas kerja paksa diangkat untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota berbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi semakin ditindas, mereka semakin bertambah banyak dan berkembang pesat, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan membuat hidup mereka pahit oleh pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, serta berbagai pekerjaan di padang. Segala pekerjaan itu dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Renungan pembacaan SBU pada pagi hari ini berfokus pada rancangan keselamatan Tuhan. Teologi Kristen
yang membahas tentang keselamatan, yaitu soteriologi. Dikatakan bahwa manusia hanya selamat karena imannya kepada Kristus. Keselamatan diwujudkan dalam praktek hidup yang sejalan dengan iman itu. Artinya, antara iman yang mengandalkan anugerah dan kemurahan Tuhan dengan praktek serta perbuatan iman tidak ada yang bertolak belakang. Iman membuahkan perbuatan baik, dan perbuatan baik respon iman kepada Allah yang benar. Dalam rangka keselamatan itu, ada dua pandangan yang bertolak belakang. Pertama, keselamatan dianggap datang dari pihak manusia melalui amal dan perbuatannya. Kedua, keselamatan datang dari pihak Tuhan yang mengerjakan tindakan penyelamatan itu. Nampaknya Alkitab dalam rangka menjelaskan tentang keselamatan lebih memilih model yang kedua. Keselamatan adalah prakarsa dan inisiatif dari Tuhan. Tuhan sendiri yang mengerjakan karya keselamatan itu kepada manusia dan ciptaan lainnya. Karena konsepnya demikian, maka Israel pun mengenal Allah sebagai Ia yang bertindak. Allah dikenal Israel karena karya penyelamatannya yang telah membawa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Dengan tangan Allah sendiri, Ia telah membawa Israel menjadi bangsa yang merdeka dari perbudakan. Jika demikian, maka umat Tuhan Israel memahami Allah dan karya keselamatannya tidak abstrak, melainkan konkret. Allah sendiri adalah pelaku sejarah keselamatan itu. Israel adalah subjek serentak objek wujud karya keselamatan Allah. Disinilah panggilan umat Israel mengisi keselamatan itu menjadi tugas pemutusan yang tidaklah mudah. Mengapa? Karena yang namanya keselamatan bukan sekedar mengalami anugerah Allah, tetapi bagaimana menghidupi keselamatan itu melalui cara hidup yang benar. Mari menggumuli hal itu. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Marilah kita berdoa doa penutup. Terima kasih Tuhan Yesus atas pimpinan-Mu dalam membacakan firman-Mu dan merenungkannya, ajar kami dengar-dengaran akan firman-Mu, mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa semoga anggota PKLU semuanya dalam keadaan sehat dan diberi hikmat, kebijaksanaan, dan tetap semangat dalam berkarya dan kebenaran. Amin. Demikian perjumpaan pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.